Tri Chandrawati. Contoh soal Susi. Malah ada yang mengulas, saudara. Susi ini pun, kalau seandainya dia dijadikan terdakwa, terus dia ditahan, sepertinya dia tidak takut, saudara. Karena ada bosnya. Bosnya yang akan membackup dia, yang akan menjamin kehidupan dia. Itu diulas oleh pakar fisiologi juga ya. Meliala itu ya dari UI. Terus saya juga mendengar ada dari Jamin Ginting juga, dia membahas mengenai relasi kuasa ini. Dan relasi kuasa itu hanya orang ketakutan, saudara. Orang ketakutan kalau berbuat salah dengan Ferdy Sambo. Waktu ditanyakan dengan salah satu seperti pegawai harian ya yang ada di Provos, saudara, ada di Media TV juga. Dia berkata Ferdy Sambo ini adalah temperamental, saudara. Jadi kalau salah sama dia, marah besar. Dia akan marah besar, ya. Dia akan marah besar dan berbahaya kalau sampai terjadi kayak begini nih, saudara. Dan waktu awal-awal itu memang dia merasa dia berkuasa, saudara ya. Kita lihat ya. Ferdy Sambo dia berkata kepada tim penyidik juga yang sedang menyidik Eliezer waktu itu. Dia dari Polres Jakarta Selatan. Dia berkata, jangan kasar-kasar, istilahnya jangan keras-keras kepada Barada Eliezer karena dia sudah menyelamatkan keluarga saya. Dia bilang begitu. Maksudnya apa menyelamatkan keluarga? Mungkin melindungi putri atau mungkin jadi putri diapain terus dia ini membela, sepertinya itu seperti itu ya. Dan dia berkata kepada Barada Eliezer, apapun yang terjadi untuk pertaruhan jabatan pun saya akan rela. Kata-kata itu, saudara, yang Tuhan catat. Akhirnya dia apa? Di PTDH beneran. Padahal waktu awal itu dia berkata, kan janji-janji dia kan sampai dia bilang, nanti beres deh semuanya deh kalau sudah di SP3. Kita tunggu aja sampai akhir Juli ya. Ferdy Sambo berkata, tunggu saja sampai akhir Juli atau sampai akhir Agustus. Dia selesai kasus ini akan dibagi duit, akan diberikan jabatan. Tapi itu adalah janji daripada Ferdy Sambo sebelum dia ditahan. Tapi begitu ditahan, ya. Dan kita ingat waktu sebelum ditahan ya, dia berbicara di depan Bareskrim. Waduh, lantang, saudara. Dan dia masih yakin diri bahwa dia tidak mungkin dipecat. Karena dia kan memang polisi ya. Tetapi apa yang terjadi? Begitu Kapolri tahu, saudara, dari rekaman yang dari Baikuni itu, Ferdy Sambo kan pertama waktu ditanya dengan Kapolri dia tidak ikut membunuh, saudara. Begitu dilihat rekamannya itu, yakin langsung, udah tersangka tahan. Begitu ditahan, terus begitu diolah PTDH, saudara, selesai, tamat riwayat. Apa yang dia utarakan itu merupakan suatu doa, saya bilang. Ya kan? Jadi dia berkata, mungkin hanya di bibir saja dia berkata dengan Eliezer, kalau ada apa-apa nanti taruhan deh jabatan saya deh. Karena dia pikir dia tidak mungkin dicopot, saudara. Ferdy Sambo masih muda, ya kan? Dan kita tahu dia linknya dia, termasuk orang-orang dia itu berbintang semua, saudara, bintang-bintang semua yang membackup dia. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia ditahan ya, terus ditindaklanjuti dengan pelanggaran etik. Begitu pelanggaran etik langsung dimasukkan ke dalam diajukan untuk di PTDH. Begitu di PTDH, tamatlah riwayatnya. Habis. Apa yang dilakukan dia karena apa? Begitu surat itu sudah diajukan masuk ke sekretariat militer presiden, ditanda tangan, saudara, balik lagi, ya sudah selesai, diadili langsung dipecat. Dan tidak ada yang namanya banding. Wah, itu benar-benar luar biasa untuk seorang Ferdy Sambo. Karena waktu itu kan harapan daripada Kapolri maupun Bapak Jokowi, saudara, harapannya itu kalau Ferdy Sambo ditersangkakan dan dia dipecat, itu kepercayaan masyarakat akan naik, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Nggak naik juga, saudara. Karena apa? Sekarang ini persidangannya masih bergulat lama. Ini sudah berjalan berapa lama ya?
Sudah 4 bulan lebih, saudara. 4 bulan lebih. 4 bulan lebih mau dicari apa lagi? Saya juga bingung juga ya. Apakah masih tetap dengan memberi kesempatan kepada pengacara daripada Putri Chandrawati maupun Ferdy Sambo untuk mencari yang namanya motif seperti pelecehan? Padahal pelecehan sudah kita tahu. Pelecehan sudah ditanya langsung, ya, hakim maupun jaksa penuntut umum kepada siapa? Kepada Putri, kepada Kuat. Ini orang dua ini yang jadi masalah, saudara. Yang membuat sepertinya ada pelecehan ini kan orang dua ini. Laporan daripada Putri Chandrawati, ya kan? Putri Chandrawati terus pertama terus dikuatkan dengan atau dikompori oleh Kuat Ma'ruf, ya kan? Terus keterangan daripada Susi. Keterangan Susi sekarang udah selesai, saudara. Ya kan, walaupun kita lihat ya kemarin Martin berbantah-bantahan dengan Febri Diansyah. Masalah itu, saudara, masalah pelecehan. Yang digeser-geser waktunya tanggal 4 menjadi tanggal 5, 5 jadi tanggal 7 ya. Akhirnya berbantah-bantahan keras gitu. Dan masing-masing tetap bertahan dengan yang satu, bertahan atau konsisten dengan kebohongannya adalah Febri Diansyah. Febri Diansyah itu konsisten bertahan dengan kebohongannya. Ya kan? Tapi dipatahkan oleh saudara kita, ya Martin, mematahkan bahwa itu tidak ada. Coba kalau misalkan itu, dan dibantu oleh host daripada TV One. Dia berkata, mengapa tidak lapor di sana? Tidak lapor di Magelang. Ya kan? Ataupun tidak minta melalui medis atau divisum. Habis itu lapor polisi. Itu kan sudah sesuatu yang lemah, saudara. Itu adalah lemah. Dan makanya saya tulis di situ ya. Begitu tanggal 18 Juli ya, sebelum Ferdy Sambo menjadi tersangka, Ferdy Sambo tersangka kan tanggal 10, saudara. Tanggal 9-nya 9 tersangka, 10 ditahan. Sebelum dia tersangka, Bapak Kamarudin memasukkan laporan, saudara. Dengan gagah berani ya, dengan tim, dengan semuanya. Ya kan, ada Martin, ada Bapak Nelson datang ke Bareskrim, masukkan laporan bahwa itu ya sudah sudah dianalisa bukan tembak-menembak. Itu adalah pembunuhan berencana. Begitu diterima, saudara, mantep. Begitu diterima, udah diusut, satu demi satu, kebongkar, sampai detik ini akhirnya merambat sampai ratusan polisi. Dan sampai detik ini yang saya heran, saudara, relasi kuasa itu masih melekat pada Ferdy Sambo. Dia selalu mendongak, saudara. Dia selalu mendongak. Dan itu disupport oleh Putri Chandrawati pun juga sepertinya adalah orang yang percaya diri dengan Ferdy Sambo ini. Ya kan, seolah-olah dia ini masih punya segala-galanya. Masih punya segala-galanya, saudara. Saya jadi bingung juga. Kok masih begini ya? Memang benar ya seperti kata Mbak Sus kemarin. Harusnya orang seperti gini nih, saudara, tapi belum inkrah, saudara. Kalau kekayaan dia atau uang dia yang sekarang ada di bank, ya mungkin juga ada yang megang, mungkin orang dekat dia. Ya kan, orang dekat dia, kepercayaan daripada Ferdy Sambo masih megang uang ratusan miliar dititipin Ferdy Sambo, saudara. Ya selesai, nggak terlacak, saudara. Uangnya sudah ada di mana. Dan dia berani bermain, dan dia berani menunjukkan kekuasaannya. Ya kan, nanti kita lihat apakah dia nanti akan membeberkan seperti kejadian yang kemarin ada penambangan ilegal. Penambangan ilegal itu dia buka loh, saudara. Ya kan, begitu. Dan itu adalah orang yang merasa ditekan, itu adalah katanya melalui Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan ini orangnya Ferdy Sambo, saudara. Dan Ferdy Sambo ini sekarang sedang menyerang siapa? Sedang menyerang yang namanya Kabareskrim. Dia mengeluarkan data. Ini loh, ada orang yang sudah ngasih uang ke Bareskrim. Itu Ferdy Sambo ini mulai, saudara. Dan itu sudah diprediksi oleh seperti Bapak Teguh Santoso, Sugeng Teguh Santoso. Dia bilang ini nih senjatanya daripada Ferdy Sambo. Nanti saya akan membawakan, ya kan, hari apa, nanti saya akan ngobrol-ngobrol buku hitam Ferdy Sambo. Itu isinya yaitu, saudara. Dikeluarkan satu video, ya kan, bahwa Bareskrim itu sudah terima uang ini. Kepolisian semua, saudara, dari Kalimantan Timur sampai ke Mabes itu terima uang.